Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Mari kita sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya, anak-anak. Ani, Andi, Ika. Oh, Ika sakit? Ya. Ana, Aldi, April, Siti, Putra, Ahmad. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai makna iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalil naklinya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang udah tahu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, betul sekali. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini sehingga sebagai muslim kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Secara harfiah, iman berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah yaitu harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar atau keliruan, ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Dan selanjutnya yaitu mengenai tentang dalil nakli dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah atau malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 4 136. Selanjutnya, makna al-asmaul husna. Dalam arti nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yalhiduna fi asma'ih ya sayujzawna ma kanu ya'malun.
yang artinya dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan ditinggalkanlah orang-orang yang melahirkannya nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 7, 180. Selanjutnya, pada bab ini hanya 4 al-asmaul husna yang akan kalian pelajari, yaitu yang pertama al-alim, al-khabir, as-sami, al-basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna dari keempat asmaul husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini dapat dimengerti ya anak-anak? Ya, apa sih nama dari atau pengertian dari al-alim? Yaitu al-alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang kedua, al-khabir, yang artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Yang ketiga yaitu as-sami, artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di dalam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarnya. Meskipun suara itu sangat pelan. Yang keempat yaitu al-basir. Al-basir artinya maha melihat, yang mana Allah melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Poin yang selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi, orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa anak-anak? Ya, benar. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga apa? Ya, yang ketiga yaitu sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Ataupun sebaliknya, tanpa dibekali iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Ya, mungkin cukup itu materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada yang ingin bertanya? Enggak apa-apa, enggak usah malu-malu. Jika ingin bertanya, silahkan ditanyakan. Oh ya. Jadi, iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Jadi itu ya anak-anak. Nanti setelah ini kalian jangan lupa mengerjakan tugas di halaman berikutnya, nanti dikerjakan ya. Dan besok minggu depan nanti kita akan membahas atau mengoreksinya secara bersama-sama. Kesimpulan dari mempelajari makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan menjadi percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah dan mendatangkan keuntungan dunia maupun di akhirat.
Mungkin cukup itu ya materi untuk hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Jika tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri ya. Jangan lupa terus tetap semangat belajar dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mungkin cukup itu. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.